Halo pemirsa Japas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan tokoh-tokoh dan juga narasumber-narasumber inspiratif spesial buat Anda semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan Tori Andromedia untuk hari ini kita akan membicarakan banyak hal terkait dunia pendidikan, khususnya ya kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat fundamental yang menjadi dasar bagi kita sebagai warga negara untuk bisa memperoleh hak kita, untuk bisa memperoleh pendidikan yang selayaknya, begitu ya. Termasuk perkuliahan. Nah, ini penting sekali bagaimana pada akhirnya kita kalau bisa dan seharusnya kuliah di tempat yang sesuai sama keinginan kita, sesuai sama jurusan kita dan dipermudah. Nah, pas banget. Ngomong-ngomong tentang perkuliahan yang semakin dipermudah untuk dewasa ini, ada namanya Universitas Terbuka. Pas banget untuk hari ini kita sudah ada narasumber di mana beliau merupakan direktur dari Universitas Terbuka Surabaya. Langsung saja kita akan ngobrol bersama beliau. Ini dia Ibu Dr. Hajah Suparti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Semangat, baik ya. Terus ya. Tetap positive vibes, tetap sehat, tetap semangat. Apalagi sebagai direktur Universitas Terbuka Surabaya ini mungkin kesana kemari gitu Bu. Barusan kemarin RRI. Oh iya, di sini. Ke media-media ya kan. Oke. Nah, Ibu, ini menarik sekali kalau kita membicarakan tentang dunia pendidikan khususnya perkuliahan dan Universitas Terbuka, di mana sepertinya ada beberapa teman-teman kita di luar sana yang masih kurang paham, masih kurang mendapatkan sosialisasi dan juga edukasi terkait Universitas Terbuka. Katanya Universitas Terbuka ini bisa kok kuliahnya di rumah aja tanpa merepotkan harus datang ke kampus dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan dulu kali Bu ya. Universitas Terbuka itu seperti apa? Khususnya untuk Universitas Terbuka Surabaya. Terima kasih Mas Tori, masyarakat Madiun dan sekitarnya perlu diperkenalkan dulu ya. Saya Suparti ya. Sudah disebut tadi Direktur UT Surabaya. Pekerjaannya adalah satu, mencari teman. Biar masyarakat tahu bahwa UT itu perguruan tinggi negeri. Ya, barangkali Mas Tori juga baru tahu kalau UT negeri ya. Sudah tahu sih, cuman masih banyak hal yang harus saya tahu. Jadi yang pertama itu kami sampaikan karena banyak masyarakat nggak tahu kalau Universitas Terbuka itu perguruan tinggi negeri. Karena di situ kan nggak ada negerinya. Ya, karena itu perlu tegaskan lagi UT negeri. Tapi UT berbeda dengan perguruan tinggi lainnya karena yang lain itu perguruan tinggi basisnya tatap muka. Kalau kami basisnya belajar jarak jauh. Sehingga kalau tadi dikatakan apa benar Bu bisa kuliah dari rumah sampai lulus, sangat bisa. Sangat bisa. Terutama generasi mager yang sekarang ini. generasi mager ya. Generasi redahan kan mager. Disuruh bergerak ke sana, remote yang dijalankan. Betul. Apalagi ini juga merupakan salah satu bentuk adaptasi dengan dunia teknologi yang kita semua bisa melakukan rapat secara online jarak jauh dan materinya sebenarnya tetap bisa dapat gitu tanpa kita harus datang ke kampus seperti itu ya. Jadi Mas Tori, kan UT didirikan tahun 1984. Sudah ini September besok ulang tahun yang ke-40. Nah, ini yang saya baru tahu. Kalau manusia kan berarti manusia yang sudah dewasa. Ya. Insya Allah sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Alhamdulillah. Tahun 23 kemarin kita sudah PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Artinya nanti kalau buka-buka program studi dan sebagainya nggak usah lagi minta izin kementerian. Jadi cukup di sekitar UT saja ada namanya Majelis Wali Amanah. Itu fleksibilitas yang tinggi itulah yang menjadi keunggulan UT juga. Sehingga kalau tadi Ibu semua ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana asalkan punya HP, Android, ada paket datanya. Kalau nggak punya paket data silakan datang ke Radar Madiun, Jawa Pos TV, pasti punya wifi. Bisa nebeng. Bisa nebeng. Nanti kita buka co-working space juga. Jadi di pojok belakang tadi itu perlu ditambah wifi untuk mahasiswa yang mau belajar. Pasti nanti banyak mahasiswa UT. Karena apa? Basis kami memang belajar jarak jauh, sehingga pendaftaran kami buka online, nggak perlu datang ke kantor Surabaya atau sekretariat yang ada di Madiun. Kalau misalnya ada kesulitan datang boleh, tapi kalau misalnya semua bisa diatasi sendiri di HP, di laptop, di komputer, silakan saja. Mulai pendaftaran, kemudian ada kegiatan orientasi studi mahasiswa baru, kemudian nanti ada pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Selain offline, kami menyediakan yang online.
Oke. Jadi misalnya besok tanggal 24, 25 kami menyelenggarakan di Hotel Santika Premier Gubeng yang mau offline. Oh ya, akhirnya bisa tatap muka Iya. gitu ya. Kalau misalnya nggak mau offline ya nggak apa-apa, ikut saja nanti yang online. Tapi HP-mu siapkan dulu, kasih pakai data. Oke. Karena belajarnya nanti bisa cukup dari HP. Nah, yang tadi cocok banget sama mager tadi kan. Betul, betul. Ya, Itu artinya universitas terbuka ini mungkin yang paling banyak diminati adalah untuk anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang terlalu sibuk mungkin ya, atau Ya. bahkan mungkin sudah punya kerjaan tapi ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Sepertinya UT menjadi opsi Atau terbaik. orang-orang lama yang dulu berniat masuk perguruan tinggi negeri, ikut tes bolak-balik, tidak terima, sekarang lah saatnya kuliah negeri tanpa tes masuk. Ini keunggulannya luar biasa. Nah, terus kalau melihat Universitas Terbuka Surabaya, embel-embel Surabaya ini, nah ini menarik. Apakah memang di area Surabaya saja, atau seluruh Jawa Timur, atau Jawa Timur bagian mana gitu? Mungkin ada pembagian-pembagiannya seperti apa, Bu? Gini, kalau universitas terbuka ada kantor pusatnya di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Orang sih menyebutnya Jakarta ya. Itu pusatnya ya? Pusatnya. Oke. Jadi rektor ada di sana, wakil rektor 1, 2, 3, 4 ada di sana, dekan FKIP, FISIP, FST, FEB semua ada di sana. Wakil dekan semua di sana, kaprodi semua di sana. Oke. Beliau yang menentukan kebijakan. Seperti apa belajarnya di UT, seperti apa ujiannya di UT. Kalau kebijakan sudah jadi, disebarkan ke daerah-daerah yang ada UT Surabaya, ada UT Malang, ada UT Jember, ada UT Jakarta, UT Semarang, seluruh Indonesia ada. Ada 39 kantor layanan yang ada di daerah. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ditambah satu yang layanan mahasiswa luar negeri. Jadi mahasiswa kami juga ada yang di luar negeri. Sebagian besar sih memang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Yang bahasa kasarnya TKI. Nah itu bisa kuliah di UT. Jadi sambil bekerja di sana bisa kuliah UT. Nah itu namanya ada satu kantor pusat layanan mahasiswa luar negeri. Nah untuk Surabaya sendiri di Jawa Timur ada 3. Ada Surabaya, ada Malang, ada Jember. Nah kami berbagi wilayah untuk layanan. Surabaya di sisi yang utara, jadi ex-Karesidenan Madiun, Bojonegoro, Madura, Surabaya. Itu wilayah UT Surabaya. Kalau wilayah UT Jember, ex-Karesidenan Besuki. Kemudian UT Malang ada ex-Karesidenan Malang, kemudian ada Pacitan, Trenggalek, Tulungagung itu ikut Malang. Tapi dengan catatan untuk yang pembagian wilayah itu jika ingin mendapat layanan yang offline. Kalau pelayanannya yang online, UT Surabaya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia semuanya dan dunia. Jadi mahasiswa kami ada yang datang dari Kalimantan, Sulawesi, ada yang dari Aceh, ada dari Bekasi, Jakarta, daftar ke UT Surabaya. Dan mereka masih Kan di ini tempatnya masing-masing. Bebas memilih karena kan bisa pakai HP saja. Jadi nanti di situ tinggal milih mau daftar di UT mana. UT Surabaya ya sudah nanti dilayani di UT Surabaya. Tapi semua tercatat sebagai mahasiswa universitas terbuka. Itu untuk pembagian wilayah. Siap. Semakin menarik pembahasan kita dan semakin banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan informasi dan juga sosialisasinya terkait Universitas Terbuka Surabaya. Tapi kita mau break dulu, Bu. Ya, nanti kita akan kembali lagi. Kita akan jeda sejenak. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di obrol-obrol. Kalau di UT ospeknya nggak usah kuncir-kuncir, nggak usah. Jadi nah, ya ospeknya seperti apa ini? Kita memberikan informasi saja. Insya Allah nanti tanggal 24 kita laksanakan di Hotel Santika. Oke pemirsa Jawas TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Ibu Direktur. Iya, bukan rektor ya, Ibu Direktur dari Universitas Terbuka Surabaya. Nah, Bu Parti, untuk program studinya kan mungkin ada beberapa orang yang melihat UT ini masih terbatas sekali informasinya ya. Mereka masih minim terkait program studi, kemudian juga fakultas-fakultasnya seperti apa. Apakah sudah selengkap universitas-universitas yang lain?
Alhamdulillah sejak berdiri tahun 1984 ada 4 fakultas. Oke. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Ekonomi. Dulu ekonomi, sekarang tambah Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke. 4 fakultas itu sebetulnya sudah ada sejak dulu. Tapi taunya masyarakat kalau UT guru, UT bekerja, hanya itu aja taunya. Oke. Padahal sebetulnya ada sejak dulu, hanya program studinya tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang ini sudah 40 program studi. Kalau dulu baru S1 saja. Kalau sekarang ada S1, ada S2, ada S3. Sampai S3? Sampai S3. Jadi nanti kalau pengen tahu program studi tinggal klik aja program studi Universitas Terbuka. Pasti keluarlah itu semua fakultas. Nah, untuk sistem pengajarannya sendiri Bu, untuk sivitas akademikanya, kemahasiswaannya, ini sistemnya seperti apa? Apakah memang benar-benar 100% ini bisa dilakukan di rumah? Atau mungkin ada beberapa momen yang kayaknya harus tatap muka dulu deh sekali 2 kali gitu, atau seperti apa? Ya, ini saya cerita mulai pendaftaran ya. Pendaftaran bisa offline, bisa online. Tapi meskipun offline datang ke kantor, tapi tetap harus pakai aplikasi. Karena kita pengen tahu datanya, yang belajar ini siapa, alamat emailnya apa, nomor HP-nya berapa. Karena itu alat komunikasi kami yang utama. Sehingga kalau kami kan nggak perlu cari door to door kirim surat. Kalau dulu iya, sekarang tidak. Kan zaman seperti ini ya. Tinggal kita kirim aja email. Kemudian WA blast, tinggal gitu aja. Jadi apesnya kalau ada mahasiswa enggak buka-buka WA, enggak buka-buka email, enggak tahu informasi. Ini kemarin ada yang daftar wisuda, kan semua kita online kan pendaftaran. Ada yang nangis-nangis ke saya. Ya saya bilang, kan mahasiswa UT adalah basisnya jarak jauh. Belajarnya online, kuliah online, daftarnya online. Sampai wisuda juga mendaftarnya online. Tapi wisudanya zaman pandemi saja yang online, kalau sekarang kita offline kan. Jadi mahasiswa tetap harus ini, dari data email, data WA harus valid. Jangan sampai daftar masuk ke UT nomor HP-nya ini, nanti keluar dari UT nomornya dibuang. Nah jangan begitu. Nanti kan miss nanti ya. Nah itu terjadi saat pandemi. Saat pandemi 2020, ingat betul saya Maret 2020. Mulai lockdown, nggak boleh ketemu, nggak boleh ini. Betul. Nah itu kan kami agak sulit melaksanakan pembelajaran. Tapi begitu nggak sampai sebulan, 1 minggu langsung kita oper semua pembelajaran melalui tutorial webinar. Nah pada saat awal-awal itu ujian akhir semester kan nggak boleh ketemu. Berarti kan kita harus ujiannya yang ujian online. Nah bagi yang lost tadi, yang nggak nyambung-nyambung tadi, berarti kan tetap harus kita fasilitasi untuk ujian. Nah dulu itu diberi namanya tugas mata kuliah. Biar dapat nilai kan, meskipun pandemi kan tidak boleh, karena pandemi nggak ada nilai kan, nggak boleh begitu. Betul. Sehingga mereka kita beritahu WA bahwa ada gantinya ujian akhir semester namanya tugas mata kuliah. Nah itu ada beberapa mahasiswa yang nggak mengerjakan karena tadi nggak sambung tadi, nomor HP-nya ganti lah, emailnya nggak jelas itu. Karena itu validasi data di kami itu menjadi nomor 1 untuk pendaftaran. Setelah pendaftaran kan sekarang ini sudah 4 tahun kita memberikan orientasi studi mahasiswa baru. Kalau namanya di tempat lain ospek ya. Kalau kita OSMB. Kalau di UT ospeknya nggak usah kuncir-kuncir, nggak usah. Jadi, nah ya ospeknya seperti apa ini? Kita memberikan informasi saja. Insya Allah nanti tanggal 24 kita laksanakan di Hotel Santika itu. Oh belajar di UT itu seperti ini loh, kita terangkan bahwa belajar di UT itu belajar jarak jauh, jadi Anda harus proaktif. Nanti kalau misalnya Anda mempunyai HP, silakan gunakan itu sebagai fasilitas belajar. Bisa juga di laptop, bisa juga komputer. Nanti pembelajarannya seperti ini loh, belajarnya juga online. Tapi bagi yang pengen ketemu Bu, biar nanti merasa kalau kuliah, kan ada yang mengatakan, kuliah kok nggak ketemu. Nah itu mungkin beberapa yang dirasakan orang-orang ketika mau masuk UT, takutnya tuh kayak nggak kuliah justru ya. Sebenarnya itu dipermudah memang, apalagi untuk orang-orang yang sudah bekerja, yang terlalu sibuk. Tapi mungkin ada perasaan ya mungkin pengenlah sekali 2 kali ketemu sama mahasiswa dan juga dosennya gitu. Kan ini sudah sejak awal, sejak masuk semester pertama itu orientasi tadi ada offline, ada online. Jadi yang kepengen offline monggo silakan. Tapi kita beri form, silakan Anda isi formatnya. Silakan di situ bahwa saya ingin mengikuti yang offline yang di hotel itu. Pak yang sibuk silakan pilih yang online saja. Itu artinya tidak memaksa ya? Tidak. Jadi tapi seringnya banyak yang ikut offline. Karena kan bisa ketemu, bisa ketemu ini dosen saya yang mana. Lagian apa susahnya sih?
ketemu sekali hanya dalam satu semester di awal sekali, terus nanti ujian akhir semester ya harus datang sendiri, jangan diwakilkan. Ada ujian tatap muka, ada ujian online, ada THE di kami sekarang ini. Kalau dulu zaman pandemi awal sudah semuanya kan online. Tapi begitu pandemi sudah mulai berkurang, kemarin Pak Jokowi sudah bilang bahwa sudah nggak apa-apa, nggak usah pakai masker. Nah, sekarang kita terapkan lagi ujian tatap muka. Nah, yang seperti itu harus datang ke lokasi yang kami tentukan, tapi tidak ke Surabaya. Kami buka ujian di setiap kabupaten. Jadi Madiun kita buka ujian, Ponorogo kita buka, Magetan kita buka, Ngawi kita buka. Semua wilayah kami ada 18 kabupaten, kita siapkan tempat ujian. Perkara mahasiswanya mau datang silakan, nggak mau datang ya berarti nggak lulus, nggak teko. Tetap harus ada niat dong ya, walaupun kuliahnya udah dienakin di rumah, tapi masa sih ketemuan sekali 2 kali doang nggak usaha gitu. Kan UAS wajib, karena dengan tanpa UAS kan nggak ada nilai. Betul. Berarti nanti kan dinyatakan nggak lulus kan Jadi kalau sudah niat daftar kan nggak ada iuran lagi sampai ujian. Jadi kalau bayar sekali di awal registrasi itu sudah haknya sampai ujian. Jadi nggak ada lagi pembelajaran bayar sekian, ujian bayar sekian, kecuali kalau daftarnya online terus minta dilayani tatap muka, ya itu harus bayar. Karena ada administrasi yang harus kita selesaikan, kita panggilkan pembimbing atau dosen, kami yang bayari bukan mahasiswa. Jadi lewat kami. Kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, Bu. Misalnya ada beberapa mahasiswa yang pengen turut aktif dalam kegiatan mungkin politik kampus atau mungkin BEM dan lain-lain. Itu ada juga nggak sih? Kalau di sejak awal UT kan mahasiswanya macam-macam ya. Kalau kita nggak buka BEM, karena apa? Khawatir nanti kan mahasiswanya ada yang polisi, ada yang tentara. Nanti kalau dibentuk BEM nanti buat grup sendiri kepolisian. Karena itu sejak awal kami tidak mengarahkan ke situ. Tapi untuk bakat dan minat kita sediakan. Jadi kami di Surabaya, khusus Surabaya ya, saya nggak cerita yang lain. Di Surabaya ada UKM renang. Ya silakan yang berminat di bidang renang silakan masuk UKM renang. Ada UKM futsal. Ya silakan yang futsal yang senang silakan ikut futsal. Ada UKM sepak bola. Ada yang UKM golongannya senang mikir ya, UKM karya ilmiah ada. Berarti kalau UKM itu memang harus ketemu unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa harus ketemu. Ada yang online saja karena ada. Mungkin secara teori-teori dikasih tahu pembelajarannya. Jadi bisa. Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Semakin seru dan semakin terbuka lah pikiran kita terkait universitas terbuka. Semakin terbuka tentang universitas terbuka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kalau satu semester mau ngambil 10 SKS berarti kan 10 kali 36. Berarti kan hanya 360. Sudah bisa kuliah perguruan tinggi negeri. Oke, pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan Ibu Direktur Universitas Terbuka Surabaya, Ibu Dr. Hajah Suparti MPD. Masih semangat Bu ya? Harus selalu semangat. Selalu semangat karena habis ini ada agenda lain juga loh ya. Oke, Ibu, ini kan tapi sebelum membahas yang tadi kita mau bahas untuk efektivitasnya dulu nih. Sebenarnya kalau untuk perkuliahannya, program studi belajar mengajarnya selama ini cukup efektif nggak? Dalam arti begini, ada beberapa mahasiswa yang repot itu tadi, ada yang sibuk. Untuk menyesuaikan jamnya, ini seperti apa? Mungkin teman-teman juga harus tahu juga nih. Ya, gini, kan belajarnya di UT itu online, tapi online-nya nggak kayak Zoom. Kalau Zoom kan dijadwal jam 8, berarti dosennya jam 8 harus ada, mahasiswanya jam 8 harus ada. Itu untuk yang tutorial webinar seperti itu. Bagi yang kepengen ada layanan tatap muka. Jadi nanti ada pembimbingnya yang bimbing meskipun lewat online, tapi ada yang sinkronusnya, jadwalnya sama. Tapi bagi yang nggak mau begitu, yang full online, jadi benar-benar yang online, kami siapkan aplikasi e-learning.ut.ac.id. Kebetulan saya dosen bahasa Indonesia. Jadi setiap 1 minggu sekali dosen itu harus mengunggah materi yang akan dibahas pada pertemuan itu. Jadi saya biasanya Minggu malam atau Senin dini hari saya unggah materi. Tapi mahasiswa saya tidak harus ikut saya terus ikut mengikuti jam 1 dini hari buka aplikasi itu, tidak. Ini kita sediakan satu materi itu 1 minggu.
Jadi e-learning ini akan buka terus, bisa diikuti selama 24 jam. Sehingga kalau ada yang bekerja pagi, ya sudah nanti belajarnya malam saja. Ada yang kerjanya malam, ya sudah bukanya pagi. Kan nggak ada pekerjaan 24 jam, kan nggak ada. Kan pasti ada free-nya, ada istirahatnya. Jadi modelnya asinkronus. Jadi kita siapkan semuanya. Jadi tinggal pilih aja masyarakat itu. Oh saya mau yang full online saja Bu, silakan. Nanti pilih yang full online. Sehingga nanti nggak perlu ada tatap muka, kecuali di awal tadi juga boleh milih. Di akhir saat ujian akhir semester harus datang. Gitu ya. Jadi itu fasilitas yang sudah kita sediakan. Berarti tidak seperti Zoom yang sudah dijadwalkan harus kalau itu kan sinkronus, jadwalnya harus sama ya. Jadwalnya harus sama. Berarti itu materinya bisa dibaca sendiri, bisa jadi nanti misalnya seperti Mas Tori nanti kuliah UT, saya unggah materi Senin dini hari, Mas Tori sempatnya itu hari Kamis, mau nggak silakan. Jadi seminggu sekali ganti materi. Iya, tapi materi yang lama nggak ditutup, tapi tetap jalan terus. Gitu. Sampai pertemuan ke-8 materi akan tetap bisa dibaca oleh mahasiswa. Dan kalau nggak dibaca itu yang Anda yang kebangsaan. Kan sudah dibuka 2 bulan, masa nggak cover plus. Makanya. Nah, terus ini Bu, yang paling cukup krusial nih ya, biaya. Seperti apa biaya berkuliah di Universitas Terbuka? Alhamdulillah, biaya pendaftaran di UT untuk S1 ya Rp100.000. 100.000 rupiah. Bagi yang ingin transfer, daftarnya saja. Jadi begitu punya uang 100.000, masukkan data, bayar 100.000, sudah tercatat, sudah punya nomor NAC-nya, sudah punya. Jadi nomor pendaftarannya sudah punya. Kalau misalnya nanti mau lanjut untuk kuliahnya, silakan nanti diunggah registrasi mata kuliah. Pengen masuk jurusan apa sih? Ya, pilih yang apa, yang full online atau yang ada tatap muka, registrasi mata kuliah. Nanti kan bayar lagi itu untuk bayar SPP-nya atau biaya pendidikannya. Itu nanti diberi nomor induk mahasiswa. Itu. Terus ini kan tinggal belajarnya saja kan. Dan terakhir nanti ujian. Jadi ya seperti itu siklusnya ketika di UT. Nah, biaya SPP-nya misalnya, Bu saya hanya punya uang 500.000 mau kuliah, bisa. Bu saya hanya punya uang 300.000 mau kuliah, bisa. Karena ada satu SKS yang harganya hanya 36.000. Prodi manajemen itu satu SKS 36.000. Kalau satu semester mau ngambil 10 SKS berarti kan 10 kali 36. Berarti kan hanya 360. Sudah bisa kuliah perguruan tinggi negeri lagi. Tatap apa? Nggak ngerepotin lagi, nggak harus ke kampus lagi. Tapi bagi yang Bu, uang saya agak banyak, boleh silakan nanti ambil sistem paket semester. Nah ini paketnya juga macam-macam. Bu saya mau paket yang full online saja. Harganya 1.300.000. Sudah dapat buku. Oh, dapat buku. Iya, buku cetak. Ya? Buku cetak ada, digital ada. Jadi buku cetaknya kan nanti dikirim ke rumah. Nah, buku digitalnya tinggal masuk nanti di aplikasinya, tinggal ngeklik di situ BA digital, masuk di situ nanti bisa belajar. Jadi nanti jalan-jalan di alun-alun, di Jalan Pahlawan, orang-orang jalan-jalan, istrinya jalan-jalan, nanti belajar sendiri aja gitu. Kan bisa. Karena bisa pakai aplikasinya. Jadi enaknya itu. Betul. Yang paling mahal itu ada program studi PG PAUD. Itu pun juga nggak banyak, hanya 2 jutaan kan nggak mahal toh. Ya kalau kita bandingin dengan berbagai macam perguruan tinggi yang lain ya, apalagi negeri loh. Ya sangat-sangat terjangkau sekali kalau di UT ya, jauh gitu ya. Kalau misalnya dengan biaya itu masih ada Bu, masih belum bisa bayar, ada syaratnya, berprestasilah. Ikut lomba aja, misalnya lomba kalau misalnya dia suka gelut, tahu gelut kan? Iya. Nah, ikut aja. Kalau nanti jadi juara 1, juara 1, 2 provinsi, nanti kita jadikan beasiswa. Itu maksudnya lombanya atau prestasinya harus diraih sebelum masuk UT atau setelah daftar dulu jadi mahasiswa. Oh berarti oke lah, nggak apa-apa, biayanya bisa murah, bisa diperingan lagi, tapi waktu proses kuliah ini harus aktif ikut lomba-lomba gitu, berprestasi. Ini ada mahasiswanya di Jombang itu. Ya, ada contoh kasusnya, Bu. Sejak mendaftar, dia sudah bilang, Bu mau daftar kuliah jurusan apa? Perpustakaan, diambil perpus. Ada pendaftaran sekian ya, ada SPP sekian ya, Bu saya uangnya terbatas, silakan. Nah begitu semester 1 jadi mahasiswa, dia ikut lomba, sukanya itu menulis dia. Ada lomba menulis puisi, juara 1 nasional. Ya sudah tinggal serahkan sertifikat ke saya, langsung di WA. Bu ini sertifikat saya. Ya sudah tinggal saya ajukan aja untuk dapat beasiswa. Sampai mau lulus dia bisa beasiswa terus.
Nggak bayar? Nggak bayar, namanya sastra realita orang Jombang. Tetangga saya. Itu. Keren. Jadi semester 1 sekarang masuk semester 8, nggak bayar. Oke, jadi itu merupakan satu sosialisasi dan informasi tambahan yang semoga teman-teman ini bisa memilih universitas terbuka untuk bisa menjadi opsi terbaik dalam melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Garisnya perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri bahkan sampai S3 dan tidak ada pembedaan dengan kampus-kampus lain ya. Sama hanya saja sistem pembelajarannya yang bisa lebih dipermudah, bisa lewat online gitu. Salah satu alumninya ada di Madiun, Bapak Wali Kota Madiun. Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Maidi itu dokternya di UT itu. Dokternya di UT ya. Oke. Terakhir Ibu, mungkin pesan-pesan dan juga silakan mungkin mau ngasih promo-promo mungkin ke teman-teman yang pengen masuk UT ini seperti apa, untuk calon mahasiswa yang masih galau masuk UT, dikasih pesan-pesan dong. Untuk masyarakat Madiun mau yang mager, mau yang aktif, mau sibuk bekerja, mau kerja di mana saja. Kesempatan yang baik ini mari kita gunakan sebaik-baiknya karena tidak ada kata terlambat untuk kuliah, tidak ada kata tidak bisa kuliah karena ada Universitas Terbuka Surabaya. Nanti bisa langsung klik di www.ut.ac.id atau surabaya.ut.ac.id atau buka di IG-nya ut.surabaya atau di Facebook-nya, semua ada di situ. Atau di nomor WA-nya, nanti kita buat grupnya sehingga nanti teman-teman yang nggak jelas bisa bertanya, boleh lewat Zoom, boleh lewat WA. Karena itu mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya. Perguruan tinggi negeri untuk semua masyarakat Indonesia. Itu dia, mantap sekali. Perguruan tinggi negeri untuk semua masyarakat Indonesia. Dan yang pasti ini semakin dipermudah ya, berbagai macam hal-hal yang mungkin sempat bikin bingung mau masuk UT sudah dijelaskan sama Ibu Direktur bahwa ya kayaknya saya mau masuk UT juga nih Bu. Saya harus. Mau lanjut S2. Harus. Boleh Bu ya? Harus. Jadi ini pembukaannya, pendaftarannya sudah dibuka. Kalau sampai yang kapan? S1 sudah ditutup kemarin. Sudah ditutup. Kalau yang mau buka bulan depan itu untuk yang S2 dan S3. S2 dan S3 masih ya. Jadi silakan lanjutkan pendidikan teman-teman semuanya di Universitas Terbuka karena tidak ada perbedaan dengan yang lain, sama bahkan bisa lanjut S2, S3 tanpa ngerepotin, tanpa ketemuan bisa, dan kita upgrade lagi ilmu kita, pendidikan kita supaya lebih tinggi lagi dan bersama Universitas Terbuka Surabaya. Itu dia. Bersama Universitas Terbuka Surabaya itu. Ibu Direktur terima kasih banyak sudah mampir ke Jawa Pos TV Madiun. Semoga selalu sehat. Kita maju bersama. Maju bersama apapun itu yang dilakukan, khususnya sistem pendidikan kita semakin upgrade lagi, semakin dipermudah lagi, khususnya untuk teman-teman yang masih cukup susah untuk bisa melanjutkan pendidikan, sudah semakin dipermudah dengan biayanya yang terjangkau, dengan sistemnya yang semakin dipermudah, dan semoga ini menjadi opsi terbaik untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi di Universitas Terbuka Surabaya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan sukses selalu, sampai ketemu lagi di kesempatan lain yang lebih menyenangkan ya. Saya mau daftar S2 abis ini. Baik, dan pemirsa Jawa Pos TV, itu dia obrolan kita bersama dengan Direktur, bukan rektor ya, Direktur Universitas Terbuka Surabaya, Ibu Dr. Hajah Suparti MPD. Semoga juga bisa membuka wawasan kita lebih luas lagi terkait Universitas Terbuka. Dan masih banyak sekali narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Toran berbeda pamit beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye!